Well, hai, balik lagi sama aku, Ika. Asli deh, ini muka aku lagi hinyai banget. Jadi makin kelihatan gitu pores-nya. Kenapa? Kayak muka aku lagi stres dan jangan ditanya kenapa, karena alasannya lagi banyak banget. Ya udahlah, skip, oke? Kali ini aku bakalan nge-review produk skincare. Ini adalah toner exfoliating di wajah yang udah aku pakai dan menurut aku ini layak di compare. Kenapa? Sebagai pertimbangan kalian produk mana yang lebih oke. Ini dari sudut pandang aku, oke? Oke, produknya tanpa baba yaitu ini. Ini adalah glow makernya si Something, produk lokal, dan ini adalah AHBHA 30 Days-nya si Sunbaby Miracle Toner. Kalau misalnya kita bahas dan flashback ke belakang, yang mana produk ini duluan muncul dibandingkan si Something. Dan kalau misalnya kita flashback ke belakang, si Sunbaby Toner ini tuh bener-bener hype banget at the moment karena 30 Days Miracle itu kan. Jadi kayak dia yang ngepromotorin untuk brand-brand lain untuk pakai klaim atau marketing strategi yang ngomongin tentang kayak 30 hari miracle bla 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 gitu. As I know ya, yang ngepromotorin tentang wording yang nge-mention 30 harian itu si Sunbaby. Tapi aku nggak tahu, mungkin ada produk lain. Ini sepengetahuan aku aja gitu. Jadi produk ini tenar banget lah at the moment, dan sekarang dia punya si travel size-nya. Mungkin dia melihat market kali ya, karena si toner atau produk-produk itu sekarang tuh customer lebih senang pakai yang travel size, mini size kayak gini karena lebih mudah untuk dibawa, terus juga lebih enak kalau misalnya kita mau coba-coba, apalagi kita pengguna baru gitu. Nah, ini produknya sama-sama udah aku pakai berbulan-bulan, sama-sama AHBHA dan sama-sama exfoliating toner dan sama-sama ngeklaim 30 hari result. Oke. Ini si Something, aku produknya kepalanya udah coplot udah coplot, terus ya aku punya full size nya, sementara ini aku punya full size nya dan aku punya travel size nya, tapi aku tunjukin ke kalian travel size nya aja karena menurut aku suka kemasannya yang lurus-lurus begini. Azan coy, bentar. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oke, kedua produk ini sama-sama aku pakai udah 2 bulan. Cara pemakaiannya gimana kak? Oke, cara pemakaiannya beres cuci muka, tuangkan cairan keduanya, maksudnya salah satunya ke kapas. Kenapa harus pakai kapas? Agar kotoran-kotoran kulit wajah kita atau sel-sel kulit mati bisa keangkat dengan si kapasnya itu tersebut. Itu perbedaannya hydrating toner dengan exfoliating toner. Jadi kalau misalnya exfoliating toner itu dia ngebantu untuk ngangkat-ngangkat sisa kotoran juga, jadi kayak ngebersihin gitu. Kalau hydrating itu kan kayak ngebantu ngelembapin doang, sementara exfoliating itu kayak menambah kinerja kebersihan dari facial wash kita. Sama-sama aku pakai 2 bulan. Ingredients utamanya itu kalian udah tahu ya, AHBHA, PHA. Nggak terlalu seneng ya, agak mager anaknya kalau ngebahas tentang ingredientsnya apa aja, karena menurut aku kalian bisa baca itu sendiri di description ketika kalian mau beli, atau kalian bisa nge-google. Tapi kalau misalnya experiences, kalian harus ngedengerin dari source yang menurut kalian incredible gitu. Kok incredible? Credible gitu. Jadi menurut aku, daripada aku nge-mention ingredientsnya yang banyak seabrek gitu, ya mending kalian mendengarkan experiences aku aja gitu, pengalaman penggunaannya bagaimana, efektivitasnya bagaimana, efisiensinya bagaimana gitu. Itu kan lebih sulit untuk dicari dan di Google daripada ingredients gitu. Keduanya ini kan sama-sama exfoliating toner, dan menurut aku kalau misalnya di compare dari sudut harga, kalau nggak salah ya, aku lupa lagi. Kalau nggak salah tuh si Sunbaby ini sedikit lebih mahal dibandingkan si Something. Soalnya harga nanti aku bakalan mention aja, terus kita buat kalkulasinya berapa per milinya lebih murah yang mana gitu. Karena aku lupa. Kalau misalnya untuk packaging, of course si Something ini I said it before, kalau misalnya mereka bener-bener terniat banget, brand lokal terniat untuk kemasan skincare. Karena menurut aku dari seluruh banyaknya produk skincare lokal, Something ini produk kemasannya itu lucu-lucu banget dan unik-unik, coloringnya juga oke-oke banget. Kalau untuk si Sunbaby ya udah biasa aja, nothing special menurut aku. Tapi kalau misalnya di compare kinerjanya, aku bakalan memenangkan si Sunbaby. Efektivitasnya, jadi penggunaannya itu bisa dikatakan ketika aku pakai si Sunbaby, kulit aku itu memang lagi agak sensitif gitu.
emang kulit aku sensitif, tapi lebih tingkat sensitivitasnya lebih naik sedikit dibandingkan ketika aku pakai si something. Tapi walaupun kulit aku yang agak sensitif ini, yang emang lagi sensitif juga, ketika dipakai ini tuh perihnya kurang, nggak begitu perih ketika aku seperih pakai si something. Jadi kalau misalnya dikatakan si something ini lebih perih di kulit aku daripada si Sunbaimi. Kalau misalnya kinerja yang lainnya juga, menurut aku si Sunbaimi ini lebih cepat ngeringin jerawat dibandingkan si glow makernya si something. Kalian bisa lihat yang bekas jerawat aku di sini itu tuh selama nggak nyampe 1 bulan, tapi dia udah bener-bener kering dan bekasnya itu dia bantu samarin banget ketika pakai si Sunbaimi. Kalau misalnya si something ini prosesnya agak lebih lama dan proses pengiringan jerawatnya nggak secepat si Sunbaimi. Kemudian kalau untuk aroma, si Sunbaimi ini aromanya agak aneh dibandingkan si something. Kalau aroma tuh masih lebih enak aromanya si something. Kalau si Sunbaimi ini, kalian pernah nyium bau ampicillin gak sih? Pokoknya bau obat-obatan kimia gitu, itu tuh baunya ini. Tapi ya udah gitu, yang penting di wajah lebih nampol gitu. Kemudian juga kalau untuk ngebersihin wajah, menurut aku kinerja mereka itu mirip. Jadi kalau misalnya kalian yang punya komedo, tapi komedonya bukan yang gede-gede gitu ya, bukan yang ada di dalam gitu, yang udah kelihatan aja yang kotor kayak gitu tuh, itu bisa dibantu sama mereka berdua. Yang mana aja itu masih oke kalau untuk membersihin komedo, kotoran di wajah gitu. Tapi kalau untuk misalnya mengurangi atau mempertipis bekas jerawat yang hitam-hitam itu, si Sunbaimi lebih nampol dibandingkan si something. Kemudian lebih enak penggunaannya si Sunbaimi daripada si something, karena ya tadi aku bilang gak sebegitu buat kulit aku perih. Dan kemudian juga kenyamanannya itu memang lebih nyaman si Sunbaimi kalau di aku. So far, kalau untuk selain price yang aku belum tahu, aku lupa harganya berapa, aku lebih memenangkan si Sunbaimi untuk penggunaannya karena dia lebih nyaman. Walaupun aromanya agak kurang enak, tapi kinerjanya untuk mengeringkan jerawat, mempertipis bekas jerawat, kemudian mengeringkan jerawat, terus ada banget efek untuk mencerahkannya, itu tuh lebih nampol si Sunbaimi. Walaupun si something juga ada efek mencerahkan kulitnya, tapi lebih banyak faktor atau function yang diunggulkan dari si Sunbaimi ini gitu. So far itu aja sih review singkat dari aku yang memakai kedua produk ini. Dan tipe aku, lagi-lagi aku bakalan bilang tipe kulit aku itu oily, ectopic skin type, dan sensitive skin. So far itu aja dari aku, semoga bermanfaat, and see you, bye bye.